Halo teman-teman, kembali bersama saya Jeki di Jalan, Lihat, dan Cerita. Dari Bangka kali lalu kita sudah berkunjung ke Desa Gedong yang syarat sejarah. Nah, kali ini kita kembali ke Jakarta menyusuri bagian sejarah lainnya di ibu kota negara yang akan segera ditinggalkan ini. Karena pemerintah sudah mengesahkan aturan pemindahan ibu kota Indonesia ke lokasi baru di Kalimantan. Nah, apa saja nih perjalanan, pengalaman, dan cerita saya mengenai Jakarta? Bersama saya Jeki, inilah Jalan, Lihat, dan Cerita. Halo teman-teman, kita ketemu lagi nih bersama saya Jeki di Jalan, Lihat, dan Cerita. Teman-teman, kalau minggu lalu kita sudah ke Pulau Bangka dan melihat Danau Kulong, Desa Gedong. Sekarang saya pagi-pagi juga sudah ada di Jakarta dan kita tahu teman-teman, minggu lalu juga Presiden Jokowi sudah menandatangani surat tentang kepindahan ibu kota ke Kalimantan. Nah, sekarang saya mengajak teman-teman nih untuk napak tilas. Saya berada di Gedung Gubernur Batavia pada zaman dulu. Kita akan melihat seperti apa Jakarta pada zaman dulu. Nah, setelah ini saya akan mengajak teman-teman untuk ke daerah Balai Kota. Kita akan melihat kantor gubernur pada zaman modern saat ini. Dan setelah itu kita akan pergi dan mengunjungi beberapa tempat untuk melihat perjalanan Jakarta dan sejarah Jakarta. Kemudian kita akan tahu dari situ seperti apa Jakarta nanti ketika tidak menjadi ibu kota. Oke teman-teman, ikuti terus perjalanan saya di Jalan, Lihat, dan Cerita. Kota tua Jakarta menawarkan perjalanan kembali ke masa lalu melalui bangunan-bangunan kuno, museum, dan suasana yang tetap mempertahankan keasliannya. Di tengah hiruk-pikuk kota yang tak lama lagi akan kehilangan statusnya sebagai ibu kota negara ini, Kota tua Jakarta berdiri sebagai saksi bisu perjalanan panjang sejarah Indonesia. Sebelum Jakarta ditinggalkan Pak Jokowi dan para menterinya untuk pindah ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur, mari kita telusuri kisah dan keindahan yang tersimpan di sudut-sudut kawasan ini. Jantung dari kota tua Jakarta adalah Museum Fathahillah yang juga dikenal sebagai Museum Sejarah Jakarta. Terletak di bekas Balai Kota Batavia yang dibangun pada tahun 1710. Museum ini menawarkan pandangan mendalam tentang sejarah Jakarta dari masa prakolonial hingga era kemerdekaan. Di depan museum, Taman Fathahillah adalah ruang terbuka yang sering menjadi pusat aktivitas wisatawan dan penduduk lokal. Bersepeda ontel, bermain musik, dan menikmati makanan kaki lima adalah beberapa kegiatan yang bisa dinikmati di sini. Taman ini juga sering menjadi lokasi berbagai acara budaya dan pameran seni. Tidak jauh dari Taman Fathahillah, Cafe Batavia menawarkan pengalaman bersantap dengan nuansa kolonial. Selain gedung Fathahillah yang merupakan kantor gubernur Batavia zaman dulu, di kompleks ini juga ada sejumlah museum seperti Museum Wayang, Museum Seni Rupa, dan tentunya jejak-jejak transportasi Batavia zaman dulu. Oh
Oh ini monumen jalur tram nih. Nah, kalau sekarang tuh kan pemerintah sudah menyediakan transportasi publik seperti MRT, LRT, bus Transjakarta. Ternyata teman-teman, dulu itu sudah ada jalur tram. Bahkan jalur tramnya itu mempunyai 4 rute yang besar. Kalau kita lihat, sekarang itu kita punya rute-rute besar seperti Tanah Abang, Manggarai, dan stasiun kota. Ternyata memang dari dulu sudah ada jalur itu. Wah, ini sudah mulai rame nih ya daerah-daerah sini. Ada yang lari pagi, ada yang main sepeda. Nah teman-teman, kita tahu ya bahwa area Kota Tua ini adalah alun-alun dan ini merupakan tempat publik. Banyak orang yang melakukan kegiatan di sini. Karena memang zaman dulu kalau kita lihat sudah dijadikan sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis seperti ada kantor gubernur, kemudian juga ada bank, kemudian kantor-kantor jasa seperti kantor pos. Dan ini teman-teman, saya mau nunjukin nih, ada juga gedung museum seni rupa yang dulunya adalah kantor kehakiman. Nah kalau kita lihat ini merupakan pusat dagang, pusat pemerintahan, dan pusat bisnis. Terus gimana nih dengan alat transportasinya? Jangan lupa di sebelah sana kita bisa lihat ada stasiun kota. Stasiun yang terbesar yang kemudian akan menghubungkan dengan transportasi lainnya pada zaman dulu ke daerah-daerah lain. Kota Tua Jakarta menawarkan lebih dari sekedar wisata sejarah. Kawasan ini juga menjadi tempat bertemunya berbagai budaya, seni, dan kuliner yang menggambarkan keberagaman Indonesia. Berjalan kaki di antara bangunan-bangunan kuno, mengunjungi museum-museum yang syarat akan pengetahuan, dan merasakan atmosfer tempo dulu memberikan pengalaman yang tak terlupakan. Sebelum ibu kota berpindah, marilah kita luangkan waktu untuk mengenal lebih dalam tempat yang pernah menjadi pusat dari segalanya. Kota Tua Jakarta. Selamat tinggal Kota Tua Jakarta. Setelah melewati stasiun kereta api yang paling besar di zaman Batavia, yakni Stasiun Jakarta Kota, saya lalu menjajal bus Transjakarta dan akan melanjutkan napak tilas Jakarta, sang mantan ibu kota Indonesia ini. Meski tidak berstatus sebagai ibu kota negara Indonesia lagi, Jakarta menyimpan segenap perjuangan lintas gender dan lintas suku, golongan, dan agama. Inilah pluralitas Jakarta, kota yang benar-benar menggambarkan Indonesia. IKN Nusantara, ibu kota Indonesia yang baru nanti itu, tentu perlu belajar banyak dari bagaimana Jakarta, terlepas dari suka dan dukanya, mengusung semangat keberagaman dan kesetaraan dalam keberagaman tersebut.
Halo sahabat JLC, tekan tombol subscribe untuk mendukung JLC semakin giat menghadirkan perjalanan-perjalanan yang menginspirasi. Jangan lupa share dan komentar. Juga ikuti Jalan, Lihat, dan Cerita di sosial media kami Facebook, Instagram, dan TikTok. Terima kasih. Tanah air ada di sana, di mana ada cinta dan kedekatan hati. Wah, bagus nih quote-nya dari YB Mangunwijaya. Quote yang bagus dari Romo Mangun ini tertulis di lantai Taman Pandang Istana. Taman ini dibuat oleh Gubernur Ahok beberapa periode yang lalu, tepat berada di depan Istana Merdeka. Teman-teman, kita tahu bahwa Taman Pandang Istana ini adalah ruang publik yang dibangun pemerintah bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasinya. Di sini kita sering lihat banyak kawan-kawan buruh yang melakukan demo, kemudian ada aksi kamisan, dan tepat berada di depan Istana Merdeka. Nah, Istana Merdeka ini kan tempat Presiden Jokowi biasa berkantor setiap hari ya teman-teman. Nah, di IKN kan istananya sedang dibangun nih. Kalau nanti di IKN Presiden berkantor di sana, Istana Merdeka ini nanti jadinya seperti apa ya? Dan teman-teman, kalau nanti di IKN, itu ada nggak ya taman pandang istana seperti ini? Dan kira-kira ada nggak ya ruang publik untuk masyarakat menyuarakan aspirasinya dan melakukan demo? Ada begitu banyak bekas ketika nanti Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota. Bagaimanapun di sini ada istana, perkantoran-perkantoran lembaga negara, dan tentu ikon Jakarta yang akan tetap tinggal. Udah sampai Monas nih sekarang. Monas adalah semacam landmark buat Jakarta karena Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Seperti di Prancis tuh ada Menara Eiffel, di Amerika ada Patung Liberty. Nah, Jakarta kan punya Monas karena Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Kalau nanti ibu kotanya pindah ke IKN, kira-kira Monasnya diangkut gak ya dipindahin ke IKN? Jakarta, Monas, dan hiruk-pikuknya tetaplah menjadi kenangan historis. Jakarta akan menjadi pendukung Indonesia sebagai kota bisnis yang akan mengakselerasi setiap kepentingan ekonomi yang akan semakin mendukung perjalanan Indonesia ke era kemajuan yang semakin pesat. Nanti setelah IKN Nusantara resmi didiami oleh Presiden dan perangkat negara lainnya, Jakarta akan berubah status sebagai Daerah Khusus Jakarta atau DKJ. Tentu dengan seorang gubernur yang tidak lagi disebut sebagai Gubernur DKI Jakarta, tetapi Gubernur DK Jakarta saja. Begitulah perjalanan Jakarta, dari Sunda Kelapa, Batavia, lalu DKI Jakarta, dan nanti DK Jakarta. Dari Monas saya iseng-iseng tadi naik Transjakarta turun di halte Balai Kota. Nah ini nih teman-teman, ini Balai Kota dan
Kalau tadi di awal kita bicara tentang Museum Fathahillah dan kita berada di kantor gubernur ketika zaman Batavia. Sekarang kita berada di kantor gubernur DKI Jakarta yang I-nya sebentar lagi hilang nih. Nah, ketika ibu kota pindah ke IKN, maka kantor gubernur ini akan menjadi kantor gubernur daerah khusus Jakarta. Nah, teman-teman, perjalanan saya hari ini lumayan panjang ya, dengan mengunjungi beberapa titik di Jakarta. Hari yang panas, enaknya nih cari jajan sejenak, menyantap jajanan yang dingin dan menyegarkan. Saya ajak teman-teman semua dari Balai Kota ke lokasi jajanan bersejarah yang tidak jauh, masih di kawasan pusat Jakarta. Namanya Es Krim Ragusa. Es Krim Ragusa adalah salah satu tempat es krim legendaris di Jakarta. Didirikan pada tahun 1932 oleh dua bersaudara asal Italia, Luigi dan Vincenzo Ragusa. Mereka awalnya datang ke Indonesia untuk bekerja sebagai insinyur, namun kemudian beralih ke bisnis es krim setelah menemukan pasar yang menjanjikan. Gerai pertama es krim Ragusa berlokasi di Jalan Veteran 1, Jakarta Pusat, dan hingga kini masih beroperasi di tempat yang sama. Es krim ini dikenal dengan tekstur lembut dan rasa khas yang dibuat dengan resep tradisional Italia, tanpa bahan pengawet dan pewarna buatan. Menu favorit pelanggan termasuk spaghetti ice cream dan nougat. Sejak awal berdirinya es krim Ragusa telah menjadi saksi bisu berbagai peristiwa sejarah di Jakarta dan tetap mempertahankan suasana klasik serta interior vintage, menjadikannya destinasi nostalgia bagi banyak orang. Pak, nanti tolong nyanyiin satu lagu dong Pak, yang lagu-lagu romantis zaman dulu Pak. Ya buat kita. Awet muda ya. Iya. Buat kenangan memori. Iya Pak, sembari makan es krim kayaknya enak didengerin lagu Pak ya. Nah teman-teman, saya tadi jalan dari Balai Kota sekitar 1,2 km gitulah, karena panas banget nih teman-teman. Sambil lihat-lihat kota Jakarta. Nah, saya singgah ke es krim Ragusa. Es krim Ragusa ini enak banget loh. Tapi es krim ini bukan sekedar es krim saja, tetapi es krim ini punya cerita sejarah, menjadi bagian dari kota Jakarta. Es krim yang dibuat oleh keluarga Ragusa, dua orang kakak adik dari Taranto kalau nggak salah, Italia Selatan juga. Dan mereka mengembangkan usaha dan bisnis di sini dan menjadi es krim yang terkenal. Dan sekarang dengan perjalanan dan sejarah Jakarta, es krim Ragusa juga menjadi bagian cerita dari kota Jakarta. Dan hari yang lumayan panjang menyusuri beberapa lokasi di Jakarta, akhirnya berakhir di sini. Bundaran Hotel Indonesia. Teman-teman, wajah Jakarta ke depan akan syarat dengan cover metropolitan Bank Kota New York dengan gedung-gedung menjulang yang akan menjelaskan identitas Jakarta baru ke depan sebagai pusat bisnis, tidak lagi sebagai pusat pemerintahan. Kita tentu berterima kasih kepada Jakarta yang selama puluhan tahun berperan sebagai pusat Indonesia dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Ingat, Jakarta tetap akan menjadi harapan jutaan warga Indonesia. Di sini juga, siapapun tetap akan mengadu nasibnya.
wah bagus nih, ini tentang batik Betawi, dan di sini juga ada nih beberapa informasi yang kita ketahui. Oke, teman-teman, saya sekarang berada di halte Transjakarta Bundaran HI. Kalau kita lihat nih banyak banget orang yang suka foto-foto di sini karena memang tempatnya bagus. Tapi teman-teman, ternyata tempat ini bukan hanya untuk bersuah foto, selfie, atau hanya untuk nongkrong-nongkrong aja. Tempat ini juga merupakan pusat informasi tentang Transjakarta, tentang pembuatan Hotel Indonesia dan Bundaran HI. Teman-teman tahu, di sini kita bisa tahu informasinya tentang bagaimana Bundaran HI ini dibangun, dan kemudian ada juga Hotel Indonesia, patung atau monumen selamat datang yang dibuat oleh seorang gubernur berasal dari Manado, namanya Heng Ngantung. Kita lihat ini di sini teman-teman, informasinya sangat lengkap, dan ternyata di sini kita nggak bisa banyak ya teman-teman, kapasitasnya hanya untuk 20 orang. Nah, kalau kita lihat banyak yang foto karena memang tempatnya sangat-sangat indah. Dan inilah saat ini kita berada di jantung kota Jakarta, di mana di sini kita bisa melihat banyak sekali gedung-gedung pencakar langit yang memang kita tahu bahwa ini dibangun di atas tanah orang-orang Betawi. Nah, teman-teman bisa lihat monumen selamat datang yang bagus itu. Ini merupakan salah satu ikon Jakarta juga. Nah, dan di IKN nanti kan ibu kota kita akan berubah menjadi ibu kota Nusantara yang letaknya ada di Kalimantan. Nah, teman-teman, sekarang kita ucapkan selamat datang IKN Nusantara dan selamat tinggal DKI Jakarta. Ikuti terus perjalanan saya bersama Jeki di Jalan, Lihat, dan Cerita.